Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Risalia Khalifa Umjana. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol soal leadership atau kepemimpinan. Nah, teman-teman sudah pada tahu apa belum nih soal leadership itu apa? Oke. Leadership atau kepemimpinan itu berasal dari kata pemimpin yang artinya adalah orang yang memimpin. Nah, biasanya dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai leadership. Nah, menurut istilah, kepemimpinan itu bisa diartikan sebagai aktivis atau kegiatan untuk mempengaruhi, membimbing, dan memberikan pengarahan atas pikiran dan tindakan orang lain untuk dapat mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, seorang pemimpin itu tidak hanya duduk di atas kursi saja, tapi ia adalah orang yang mampu menggerakkan orang yang dipimpinnya, sehingga mempunyai kesadaran dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Gitu teman-teman. Nah, kalau kita sudah tahu soal kepemimpinan nih, bagaimana sih fungsi dan tugas seorang pemimpin itu? Fungsi dan tugas seorang pemimpin itu biasa kita sebut sebagai istilah P, O, A, dan C. Yang mana ada P adalah perencanaan. Seorang pemimpin bersama dengan anggotanya itu harus menyusun kegiatan atau program selama masa baktinya, yang mana dan juga bisa saja disesuaikan dengan kondisi yang sedang terjadi. Kemudian organizing atau perorganisasian. Pemimpin harus dapat mengorganisasi dan membagikan tugasnya kepada pengurus yang atau anggotanya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian actualing atau motivasi. Pemimpin harus bisa menggerakkan anggotanya untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan, mampu memberikan bimbingan dan arahan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Kemudian ada C, controlling atau pengawasan. Pemimpin harus mempunyai dapat mengawasi tugas yang telah diberikan kepada para anggotanya untuk mengevaluasi kegiatan, manakala sejauh mana sih pelaksanaan program dan apa aja sih kelebihan dan apa aja hal yang bisa menjadi hambatan yang mana kita bisa perbaiki ke depannya. Nah, gimana teman-teman? Sudah tahu soal kepemimpinan dan tugas dari seorang pemimpin? Kita lanjut, bagaimana sih sifat ideal dari seorang pemimpin itu? Sifat ideal seorang pemimpin itu bisa kita lihat yang pertama yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dia adalah seorang pemimpin yang kita tahu dia yang memimpin banyak orang, yang pastinya dia harus mempunyai moral dan juga akhlak yang baik. Kemudian memiliki jiwa dan semangat dalam memimpin. Nah, ini penting sekali nih teman-teman. Kemudian punya ketajaman intelektual dan juga berprestasi. Kemudian tekun, ulet, dan tidak mudah menyerah. Nah, ada lagi nih dalam pepatah bahasa Jawa itu lilo legowo bloko sutoyo, yaitu ikhlas dalam menjalankan tugas, luas cakrawala berpikirnya, dan bersifat terbuka, mau menerima saran, pendapat, dan kritik dari orang lain. Nah, kalau kita sudah tahu sifat ideal seorang pemimpin, bagaimana sih penyebab kegagalan seorang pemimpin? Penyebab kegagalan seorang pemimpin itu ada beberapa faktor. Tidak semua gagal, tapi bisa kita lihat dari beberapa. Ya, biasanya itu menonjol karena sifat negatifnya, seperti tidak dapat dipercaya atau mungkin berkhianat, terus tidak peka terhadap situasi yang ada, yang mana pemimpin itu harus terbuka, harus bagaimana bisa ngasih solusi dan lain-lain, tapi dia tidak punya sifat tersebut. Terus tidak berpikir strategis, kemudian terlalu bergantung pada pihak lain, yang mana pemimpin kan seorang leader, orang yang dapat kita percaya, tapi jika dia tidak punya pegangan sendiri, tidak bisa mengarahkan, maka dia tidak bisa disebut sebagai seorang pemimpin yang ideal. Baik teman-teman, sekian itu dapat saja yang bisa kita bahas kali ini. Semoga pembahasan kita memberikan manfaat. Pandangan kita soal kepemimpinan itu seperti apa, yang mana kita udah bahas tadi soal kepemimpinan, sifat-sifat dan sifat idealnya seorang pemimpin. Baik, saya Risalia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.